Shalom saudara-saudara yang terkasih, kembali berjumpa dengan saya dalam Gembala Menyapa Edisi saat ini. Dan saat ini untuk menemani saudara dalam menghayati dan menyongsong kehidupan yang akan saudara jalani di hari ini, kita akan bersama menghayati firman Tuhan melalui pembacaan dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-22 sampai dengan yang ke-30. Tetapi saat ini hanya akan saya bacakan dari ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25 yang demikian. Tidak lama kemudian tibalah hari raya penahbisan Bait Allah di Yerusalem. Ketika itu musim dingin, dan Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Maka orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah yang memberitakan kesaksian tentang Aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengarkan dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah tidak sekedar latah, merayakan. Saudara-saudara yang terkasih, bacaan kita saat ini menceritakan tentang Hari Raya Penahbisan Bait Allah yang lahir ketika seorang penguasa bernama Antiochus IV itu mengubah Bait Allah milik kaum Yahudi menjadi tempat persembahan korban untuk dewa Zeus. Tentu peristiwa ini kemudian melukai hati orang-orang Yahudi, sehingga kemudian mereka bersepakat untuk memberontak. Dan pemberontakan ini dipimpin oleh seorang imam Yahudi yang bernama Matatias. Dan dia pun berhasil memenangkan kembali Bait Allah itu. Dan kemenangan ini kemudian dirayakan dengan melakukan pemurnian kembali Bait Allah. Nah, peristiwa ini yang kemudian melahirkan tradisi Hari Raya Penahbisan Bait Allah. Peristiwa ini melibatkan dimensi sosial, juga politik, sekaligus juga religius. Imam-imam pada saat itu dianggap terlibat dalam usaha Antiochus menajiskan Bait Allah. Maka hari raya ini dijaga untuk mengingatkan bahwa Allah Israel itu tidak boleh lagi dihujat. Juga untuk mengingat momentum perjuangan hak orang Yahudi akan rumah ibadah mereka. Nah, dalam perikop Injil yang kita baca saat ini, Yesus ditanyai oleh orang-orang Yahudi, apakah sungguh benar Yesus adalah Mesias yang dianggap mampu menyelamatkan mereka dari penjajahan Romawi. Mungkin kelihatannya orang Yahudi menanyakan kepada Yesus hanya bertujuan untuk mencoba Yesus. Mungkin memang ada yang punya pandangan demikian. Tetapi menurut saya dari sekian banyak orang yang menanyakan itu, memang ada orang Yahudi yang ingin menemukan bahwa Yesus adalah sungguh-sungguh sang pembebas. Maka bukan sebuah kebetulan bahwa kemudian penulis Injil Yohanes menuliskan di awal perikop ini bahwa peristiwa ini ada di masa Hari Raya Penahbisan Bait Allah. Hari raya di mana mereka merayakan kebebasan umat Yahudi dari tangan Antiochus IV. Saudara-saudara yang terkasih, orang-orang Yahudi tersebut mengutarakan bahwa mereka hidup dalam kebimbangan. Mereka membutuhkan Mesias dan kemudian berkata, "Jika engkau adalah sungguh-sungguh Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Maka Yesus kemudian menjawab bukan dengan jawaban yang mereka harapkan. Tetapi Yesus menjawab pertanyaan mereka dengan menyatakan bahwa pekerjaan yang dia lakukan selama ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang berasal dari Allah. Yesus kecewa bahwa mereka tidak menyadari apapun dari pekerjaan-pekerjaan, dari pelayanan-pelayanan yang sudah dilakukan oleh Yesus selama ini.
Yesus mengawali jawabannya dengan kalimat, "Aku telah mengatakannya kepada kamu, tetapi kamu tidak percaya." Yesus kecewa bahwa mereka belum sepenuhnya sadar siapakah jati diri Yesus sebenarnya. Dan juga apa yang telah Yesus lakukan adalah sesuatu yang bukan hanya untuk merayakan hari penahbisan Bait Allah. Mereka mungkin menginginkan tindakan-tindakan yang luar biasa seperti yang dilakukan oleh Matatias. Mereka ingin menunjukkan pergerakan nyata yang membawa mereka bangkit dari keterpurukan ketika mereka dijajah oleh bangsa Romawi. Tetapi Yesus tidak menginginkan demikian. Yesus menginginkan bahwa umat Yahudi sadar bahwa perayaan-perayaan yang selama ini telah mereka lakukan, tetapi mereka hanya sekedar merayakan, tetapi tidak pernah membuat itu menjadi sesuatu yang mengubah kehidupan mereka. Yesus kecewa akan imam-imam Bait Allah yang menggunakan agama untuk kepentingan-kepentingan mereka sendiri dan bekerja sama dengan penguasa. Umat Yahudi secara tidak sadar tenggelam dalam perayaan-perayaan yang mereka jalani, tetapi tidak pernah perayaan-perayaan itu sungguh-sungguh bermakna membangun spiritualitas mereka di hadapan Allah. Saudara-saudara terkasih, apa yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi ketika itu, sadar atau tidak, juga menjadi realita yang kita hadapi dan kita jalani saat ini. Mungkin kita masih sering kali tenggelam dalam perayaan-perayaan. Setiap tahun kita ini merayakan Natal, Paskah, Pentakosta, Minggu Advent, Minggu Sengsara, Trihari Suci, dan lain sebagainya. Belum lagi perayaan-perayaan di luar kehidupan agama kita. Seringkali kita merayakan itu dengan pesta pora, dengan sesuatu yang luar biasa. Kita kemudian mengupload apa yang kita lakukan untuk menunjukkan bahwa kita sedang melakukan ritual itu dalam kehidupan kita. Entah diupload di Instagram, WA, Facebook, dan lain sebagainya. Yang penting adalah eksistensi kita di dalam perayaan itu muncul dan nampak. Tetapi realitanya, apakah sungguh benar-benar bahwa ketika kita merayakan ritual-ritual keagamaan kita itu sungguh-sungguh membuat kehidupan kita ini menjadi lebih baik, membangun kehidupan iman kita menjadi lebih erat dan mendalam di dalam Tuhan kita? Atau seringkali kita hanya terjebak pada sesuatu yang artifisial semata, yang terlihat di permukaan saja, tetapi di dalam kehidupan kita tidak ada satupun yang berubah. Nah, saudara-saudara terkasih, selayaknya pemain sepak bola, misalkan Lionel Messi ataupun juga Cristiano Ronaldo, mereka berlatih setiap hari untuk sebagaimana mereka semakin baik dalam permainan yang mereka jalani, dan mereka bisa mencetak gol, memenangkan pertandingan, memenangkan kejuaraan, dan merayakannya untuk mengenang di mana mereka bersusah payah berlatih dari hari ke hari, menendang bola ke arah yang tidak menentu, sehingga kemudian mereka membentuk menjadi seorang pesepak bola yang handal. Nah, perayaan yang kita lakukan seharusnya juga demikian. Ketika kita merayakan sesuatu bukan hanya untuk bersenang-senang semata, tetapi bagaimana itu kemudian merubah kehidupan kita menjadi lebih baik. Bukan hanya membuat kita itu berpesta pora, tetapi kehilangan makna akan perayaan itu. Perayaan merupakan sebuah lautan di mana kita tidak boleh tenggelam di dalamnya. Tetapi kita harus sadar bahwa kita sedang berada di laut dan menyadari bahwa apa yang ada di dalam lautan itu membuat kita harus mempersiapkan diri untuk mengarunginya dan kemudian sampai di tepian. Amin.
Saudara-saudara yang terkasih, kita akan berdoa. Kami bersyukur saat ini Engkau menyadarkan kami bahwa ketika kami baru saja menyelesaikan penghayatan akan masa Prapaskah, dan sampai di masa Paskah ini seringkali itu hanya menjadi ritual-ritual semata dalam kehidupan kami, tetapi tidak sungguh-sungguh bagaimana ritual itu yang kami lakukan itu membuat perubahan dalam kehidupan kami. Tuhan, jikalau itu yang memang terjadi dalam hidup kami mohon ampun. Mampukan kami untuk melalui perayaan-perayaan yang kami lakukan sungguh-sungguh bermakna dalam hidup kami, menjadikan hidup kami lebih semakin mampu untuk menghayati perayaan-perayaan itu dan menjadikan hidup kami lebih baik lagi. Tuhan, tolong kami, dan Tuhan, tolonglah kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebelum kita mengakhiri, kita akan bersama mendengarkan kesaksian pujian yang berikut ini. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara terkasih, demikianlah Gembala Menyapa di saat ini, dan kita akan berjumpa dalam Gembala Menyapa edisi berikutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini menjadi berkat bagi lebih banyak orang. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.